Bapak Ibu Saudara, coba kita taruh di dada kita masing-masing, ya semua kita. Oke, saya mau kita menyadari siapa diri kita berasal dari mana. Saudara, kalau saudara punya handphone, ya itu ada mereknya, ada Samsung, merek Korea ya, ada iPhone, merek Amerika, made in USA, made in Korea, made in China. Saudara, kita ini made in mana? Oke, ya kita mesti mengerti. Kita ini made in Kingdom of Heaven. Oke, made in apa? Made in kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Itulah saudara dan saya. Nah, kita perlu menyadari akan hal ini. Betapa luar biasanya saudara, bukan made in China, bukan made in USA, bukan made in Jepang, bukan made in Korea, tapi made in kerajaan Allah. Itulah saudara dan saya. Nah, kita perlu mengerti apa itu kerajaan Allah. Ya, saya sudah lama sebenarnya mau khotbahkan ini, tetapi Tuhan menggerakkan saya untuk belajar betul-betul mengenai kerajaan Allah dan kemudian menyampaikannya. Kalau saya sendiri kurang mengerti bagaimana saya menyampaikan. Jadi hari-hari saya habiskan setiap hari, hampir setiap hari. Belajar tentang kerajaan Allah. Baik dari buku, dari video, YouTube. Saya belajar terus. Dari pembicara ini, pembicara itu untuk saya belajar dari firman. Kenapa? Karena kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita mengerti. Sebab kita ada di dalamnya. Nah, kalau kita tidak mengerti di mana kita berada, siapa kita, maka kita tidak akan berfungsi dengan maksimal. Oke, bisa tolong ditampilkan slide-nya. Betapa pentingnya kerajaan Allah. Kita melihatnya dari mana? Dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul, oleh Filipus. Bahwa Tuhan Yesus kemana-mana memberitakan tentang kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil? Injil kabar baik. Kabar baik mengenai kerajaan Allah. Berita yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis, oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus, oleh Filipus, dan yang lainnya. Itu adalah berita tentang kerajaan Allah. Dan yang ketiga, bahwa kesudahan dunia ini, kedatangan Yesus kedua kali itu akan ditandai dengan berita ini atau Injil kerajaan Allah ini disampaikan kepada seluruh bangsa, ke seluruh dunia, baru datang kesudahannya. Jadi betapa pentingnya kerajaan Allah ini, sehingga kesudahan dunia ini ditentukan juga sejauh mana berita itu disampaikan. Oke, masih belum bisa berfungsi. Oke, sudah. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, mari kita baca bersama-sama ya. Supaya saya nggak perlu nengok ke belakang begitu ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Dan memberitakan, bertobatlah, artinya change your mind. Ubahlah pikiranmu. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itulah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Sekarang kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Matius 4 ayat yang 23. Mari kita baca bersama-sama. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi kemanapun Yesus pergi, satu-satunya berita yang disampaikan itu adalah berita tentang kerajaan Allah. Lukas 4 ayat 43. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus. Dari kota ke kota aku harus.
memberitakan Injil kerajaan Allah. Mengapa? Karena untuk itulah Yesus diutus. Jadi Yesus diutus dalam dunia ini tujuannya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kisah para Rasul pasal yang 1 ayat ketiga. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan setiap hari apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Enggak ada yang lain. Yaitu tentang kerajaan Allah selama 40 hari berulang-ulang terus. Sampai saat terakhir Yesus naik ke surga, dia masih berbicara tentang kerajaan Allah. Dan murid-muridnya kan bertanya waktu itu, kapan engkau mengembalikan kerajaan ini di Israel? Pikiran mereka masih belum betul-betul menangkap apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Kenapa? Karena orang Yahudi dari kecil mereka sudah berpikir tentang Mesias yang akan mengembalikan kerajaan Israel kepada masa kejayaannya. Saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka merindukan Mesias yang datang sebagai raja yang memerintah secara politik. Itulah harapan dari semua orang Yahudi. Dan itu nubuatan dari perjanjian lama mengenai kedatangan Mesias adalah kembalinya kerajaan. Tapi kerajaan dimaksud ini bukan kerajaan yang di dunia ini, saudaraku. Bukan yang dibatasi hanya kerajaan Israel. Tapi kerajaan ini adalah kerajaan di atas segala kerajaan. Raja yang datang ini bukan raja biasa. Tapi raja di atas segala raja. Itulah Yesus, penguasa langit dan bumi. Dan ini yang belum dimengerti oleh murid-muridnya. Sehingga murid bertanya, kapan engkau kembalikan nih kejayaan bangsa Israel ini? Kapan kita gulingkan ini kerajaan Romawi? Kapan kita merdeka? Dan murid-muridnya juga memperebutkan siapa yang duduk sebelah kanan kan? Yesus yang memerintah. Jadi itulah pikiran orang Yahudi, memang nggak bisa disalahkan karena dari kecil itulah yang ada dalam pikiran mereka. Itulah pandangan mereka tentang kerajaan Israel, tentang Mesias. Dan Tuhan Yesus berusaha untuk mengajarkan kepada mereka mengenai kerajaan Allah yang sesungguhnya. Oke, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Apa yang Paulus ajarkan? Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul pasal 28, Paulus di tahanan rumah selama 2 tahun. Dia terus memberitakan tentang kerajaan Allah. Itu di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30. Jadi Paulus pun terus memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah, bagaimana Paulus sebagai murid Yesus bisa memberitakan yang lain daripada gurunya? Nggak mungkin. Daripada Tuhannya kan. Pasti dia memberitakan hal yang sama. Coba Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 12. Seorang diaken yang namanya Filipus. Tetapi, ayo kita baca bersama-sama. Supaya saya kadang-kadang baca agak kecil di sana ya. Supaya bisa menolong saya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah. Dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jelas sekali. Mulai dari Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan murid-murid yang lain. Berita yang disampaikan ada berita mengenai kerajaan Allah. Betapa pentingnya berita ini. Dan kita perlu memahami, mengerti tentang kerajaan Allah. Matius 24 ayat 12-14. Mari kita baca bersama-sama. Dan karena makin bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil apa?
Injil kerajaan, pastilah kerajaan Allah toh. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Setelah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus kedatangan yang kedua kali yang merupakan akhir zaman itu. Dan kedatangan yang kedua kali itu ditentukan juga sejauh mana berita tentang kerajaan Allah itu disampaikan kepada seluruh dunia. Jadi betapa pentingnya kita memahami tentang kerajaan Allah ini. Tetapi sayangnya banyak kali kita kurang memahami tentang kerajaan Allah. Jadi itulah sebabnya saya mengkhotbahkan hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu betul-betul mau mengerti ya, lihat lagi atau dengar lagi khotbah-khotbah saya sebelumnya. Jadi itu ada di YouTube. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik GSJA Sungai Kehidupan. Dan kalau ada yang subscribe situ. Dan itu khotbah-khotbahnya hanya khotbahnya, nggak berikut dengan seluruh ibadahnya. Nah itu lebih gampang. Jadi subscribe, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Kenapa saya mengerti bahwa satu kali disampaikan, paling kita 25% menangkapnya. Itu sebabnya juga di dalam komsel kita juga mendiskusikan apa yang dikhotbahkan. Karena saya sangat mengerti betul bahwa kita perlu mengulang dan didiskusikan. Saudara dengar lagi, maka yang pemimpin komsel harus mendengarkan lagi. Karena saudara akan memimpin diskusi dan sarankan kepada anggota komsel saudara, ayo dengar khotbahnya. Mengapa? Supaya nanti diskusinya itu bisa nyambung. Nah, kalau saya khotbahkan lagi, habislah waktunya komsel itu. Jadi suruh mendengar sama-sama dan kemudian kita diskusi supaya kita betul-betul menangkap apa maksudnya tentang kerajaan Allah ini. Sebelum saya lanjutkan, kita mau berikan aplaus dulu kepada tim kaum muda kita. Oke, ya kita berikan tepuk tangan. Tim futsal. Siapa yang ada di tim futsal coba berdiri? Orang-orangnya kita mau lihat ya. Ayo yang tim futsal jangan malu. Saudara yang sudah di tim futsal siapa lagi? Masa cuma 2 orang? Bang Fendi mana? Aldo. Terus siapa lagi yang tim futsal? Cuma ini toh. Ian tadi yang Oke, kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita ini karena mereka jadi juara. Nah, kita jadi juara ya. Juara apa? Juara futsal Surabaya antar gereja, Badan Musyawarah antar gereja mengadakan acara pertandingan futsal. Juara 1 dan juara ketiga. Juara 1 itu yang 19 tahun ke atas dan juara ketiga kita yang 19 tahun ke bawah. Yang remaja-remaja juga juara, tapi juara yang ketiga. Jadi ada ini ya, ada yang ini yang umur 19 tahun ke atas kita juara pertama. Umur 19 tahun ke bawah kita juara yang ketiga. Jadi kita juga ada ini loh bulu tangkis ya. Jadi kenapa kita ada seperti ini? Karena memang itu jadi satu sarana untuk anak-anak muda bisa apa? Bisa berkarya dan juga bisa menjangkau jiwa. Kenapa? Dari situ ada anak-anak muda yang lain. Yang mungkin kalau langsung dibawa ke gereja, belum tertarik. Tapi ayo futsal, ya dia ikut. Nah dari futsal itu mereka melihat kehidupan kita kan. Cerita-cerita kita, asik juga ya gerejamu, asik juga ya kalau ikut Yesus. Lama-lama itu jiwa-jiwa bisa dijangkau. Itu sebabnya mengapa saya pandangan ke depan, kita bangun geraha itu ada sport centernya. Karena itu. Jadi gedung itu akan ada sport centernya, ada futsalnya. Mungkin ada tempat untuk olahraga yang lain dan segala macam di situ. Supaya anak-anak muda bisa kumpul. Dan juga ada food courtnya di situ. Ya, food centernya di mana anak-anak muda, jemaat juga bisa kumpul. Di situ kita bisa membangun hubungan dan menjaga komunitas kita. Itulah tujuannya. Oke, kita lanjutkan. Dan khotbah mengenai kerajaan Allah penting untuk kita mengerti hal ini dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalankan hidup kita dan bagaimana kita juga bergereja. Gitu loh. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi betapa pentingnya berita tentang kerajaan Allah ini kan sangat menentukan juga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ya jangan kamu khawatir.
tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang akan kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menyimpan di lumbung, tetapi nggak ada yang kelaparan karena Bapak pelihara, Bapak kasih makan. Dan lihatlah bunga-bunga di ladang yang tidak bekerja, tidak memintal, tetapi Salomo tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Tetapi Bapamu mengerti kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu, ya, oke, baca ya, kita baca. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah? Makanan, minuman, pakaian, sandang pangan, semua kebutuhan-kebutuhan secara jasmani ini, semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Kita cari gak? Kita juga cari. Ya, kita juga cari. Tetapi jangan jadikan itu menjadi yang prioritas. Itu maksudnya. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu, oke baca ya, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita masih di dunia ini masih butuh tanah. Tubuh ini masih butuh pakaian, masih butuh makanan. Bapak kita tahu. Kita memerlukan semuanya itu. Tapi janganlah kita mengejar hal-hal itu. Jangan jadikan itu menjadi yang kita cari lebih dahulu, itu maksudnya. Jangan menjadikan itu sebagai yang prioritas, yang utama. Sehingga ada banyak orang jadi stres. Ada banyak orang khawatir. Ada banyak orang terbeban hidupnya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jangan salah fokus, jangan salah prioritas. Nah, bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah? Nah, ini yang saya perlu khotbahkan di khotbah saya berikutnya. Ini tidak akan bisa dengan satu kali khotbah untuk menjelaskan hal ini. Karena ini seperti kupas bawang. Satu persatu. Ini perlu terjadi perubahan di paradigma kita. Kalau kita banyak berpikir, cari dahulu kerajaan Allah. Loh kalau gitu berarti ngurangi waktu kerja, ngurangi waktu ini itu. Hanya fokus untuk berdoa, fokus untuk cari jiwa, pergi keliling sana sini. Bukan itu maksudnya. Fokus pada hal-hal yang rohani, ini hal yang sekuler kita. Itu cara berpikir yang salah. Kenapa? Karena kita ini sudah terpola pikiran kita. Ini yang rohani, tidak rohani. Kerajaan Allah meliputi semua, meliputi semua. Nah ini harus terjadi perubahan paradigma di sini. Kalau ini nggak berubah ini, saudara akan tidak mengerti bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah. Dan saya akan jelaskan dalam khotbah saya berikutnya. Jadi ikuti saudara satu persatu. Saudara supaya saudara dapat pengertian. Sehingga saudara bisa betul-betul hidup itu bebas, free dari beban. Bukan berarti kita nggak perlu kerja, nggak perlu rajin, saudaraku. Jangan malas. Tuhan gak suka orang malas. Tapi jangan sampai kita berkumpul sampai setengah mati. Saudara. Khawatir. Sehingga fokusnya sudah keliru. Salah. Itu maksudnya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Apa itu kerajaan Allah? Kingdom of God. Jadi a kingdom. Sebuah kerajaan. Itu dari dua kata king and domain. Jadi ada raja, ada domainnya. Domain itu teritorial. Di mana raja itu berkuasa atau memerintah. Di mana Allah itu berkuasa dan memerintah di semua ciptaannya. Dan ciptaannya itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Itu semua adalah di wilayah kekuasaan dari Allah sebagai raja. Memerintah, berkuasa di atas semua hal itu. Baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Saudara. Dan kemudian kita harus mengerti bahwa Alkitab ini isinya adalah mengenai kerajaan Allah. Garis besarnya. Saya akan berikan saudara garis besarnya. Saya berikan saudara itu big picture-nya atau gambaran besarnya. Nanti baru kita masuk ke pasal-pasalnya dalam khotbah-khotbah saya berikutnya. Kenapa saya perlu menolong saudara untuk melihat gambaran besarnya dulu. Jadi kalau saudara susun pasal, kalau nggak ngerti gambaran besarnya sulit. Harus mengerti big picture-nya, gambaran besarnya. Ya, kalau saudara susun pasal, coba.
Nggak tahu gambar apa, susah sekali. Tapi kalau sudah tahu, oh gambar gajah, jadi lebih gampang. Oh hidungnya, ada hidung, ada ekornya. Nah saya mau kasih saudara gambaran besar, garis besar mengenai Alkitab itu isinya mengenai kerajaan Allah. Oke. Allah menciptakan dunia yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Pada mulanya, saudara perhatikan ya, dimulai dari kejadian itu, langit, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus Allah sebagai raja yang memerintah dan berkuasa atas segala ciptaannya. Semuanya itu adalah domain dari Allah. Allah sebagai raja. Kita ada dalam suatu kerajaan di mana Allah sebagai rajanya. Terus Allah bertata di surga. Surga itu di mana? Surga itu adalah suatu dunia yang tidak kelihatan. Nah, tadi saya berkata Allah menciptakan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Termasuk surga itu diciptakan oleh Tuhan. Dan itulah dunia yang tidak kelihatan. Dan Allah bertata di situ. Di dunia yang tidak kelihatan itu. Yaitu surga. Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Segala ada yang di bumi ini, itu ciptaan Tuhan. Terus Allah menciptakan manusia dan menaruh rohnya dalam diri manusia supaya manusia apa? Menjadi perwakilannya di bumi ini, memerintah dan berkuasa. Adam dan Hawa kan diciptakan oleh Tuhan. Seturut segambar dan rupa Allah, manusia. Supaya berkuasa, menjalankan pemerintahannya. Menjalankan kehendaknya di bumi. Menjadi perwakilan Tuhan di bumi. Untuk menjadi perwakilan Tuhan di bumi, maka kerajaan Allah harus ada dalam diri manusia. Yaitu rohnya itu. Yang dari surga itu ditaruh dalam diri kita. Supaya kita bisa memerintah, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena roh itulah yang mengerti pikiran Allah. Roh itulah yang akan menolong kita untuk menjalankan segala apa yang menjadi kehendaknya. Dan roh yang maha kuasa itu yang membuat Adam dan Hawa hidupnya bebas dari beban. Mereka cuma perlu mengelola saja. Segala sesuatu telah tersedia. Coba perhatikan kenapa manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Bukan yang pertama. Pertama karena Tuhan tidak perlu bantuan manusia untuk menciptakan semuanya. Yang kedua, memang semua diciptakan Tuhan, sudah siap ready supaya manusia bisa mengelola. Itu maksudnya. Segala sesuatu tersedia. Dan selama Adam dan Hawa ada dalam pimpinan roh Allah berkuasa atas hidup mereka, maka semuanya beres. Mereka tidak perlu berjerih lelah, bersusah payah. Tapi ketika mereka memutuskan untuk berdiri sendiri, merdeka, ya kamu uruslah semua. Tanah terkutuk dan apa semua berjerih, payah, susah payah dan semua. Dan iblis berkuasa melalui dosa dalam kehidupan manusia. Terus manusia berdosa sehingga gagal menjalankan maksud dan tujuan Allah. Itulah Kejadian pasal 3. Oke, mari kita baca ya Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa. Atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Dominion, have dominion, berkuasa, memerintah. Semuanya tunduk, semuanya taat, semuanya mengikuti. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam diri manusia. Jadi nggak ada beban waktu itu. Hidup dengan damai sejahtera, dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan kemenangan. Segala sesuatu tersedia, tinggal mengelolanya saja. Tetapi manusia gagal. Dan ketika manusia memberontak, independen, berdiri sendiri, maka roh Allah itu sang gubernur dari kerajaan Allah itu meninggalkan manusia. Ditarik kembali kepada kerajaan surga. Oke, terus Allah merencanakan penebusan manusia. Saat itu juga ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar, memberontak, Allah sudah memberikan janji. Satu kali, keturunan perempuan ini akan merumukkan kepalamu ular. Sudah janji tentang Mesias, tentang Yesus yang akan menebus, mengalahkan ular, mengembalikan
kepada manusia apa yang sudah Allah rencanakan sejak semula. Dan Allah memilih kemudian Abraham. Melalui Abraham, melalui lahir suatu bangsa yang menjadi umatnya. Ya, kita belajar tentang keluaran, kemudian ada di Mesir, dipanggil keluar dari Mesir, dan kemudian Allah memimpin bangsa Israel, Allah menjadi raja atas mereka, tetapi bangsa Israel menolak Allah sebagai raja. Iya, waktu itu Samuel menjadi nabi, dan mereka nggak mau Samuel memimpin mereka mau raja. Dan Samuel sedih, dan Tuhan berkata, bukan kamu yang ditolak, aku yang ditolak. Nggak apa-apa, kalau mereka mau raja ya sudah. Padahal akulah mau raja atas mereka, tetapi mereka memilih raja dunia ini. Memang itulah manusia ya, mau yang sesuatu yang kelihatan. Bangsa-bangsa lain ada raja, kenapa kita nggak ada? Padahal Tuhan berkata, aku yang sendiri memimpin kalian, tapi mereka nggak mau. Gitu. Terus melalui umatnya, yaitu bangsa Israel ini, Sang Mesias, Yesus Kristus, Sang Raja yang diurapi datang ke dalam dunia ini. Jadi bangsa Israel gagal untuk menjadi perwakilan Tuhan. Tetapi Mesias tidak gagal. Jadi yang pemilik surga itu harus turun sendiri. Datang sendiri. Sang Raja di atas segala raja itu harus datang sendiri menyelesaikan masalah ini. Gitu loh. Dan melalui Yesus Kristus kerajaan Allah kembali ke bumi ini. Yesus Kristus ya kemana-mana memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan ketika Yesus mengusir setan dalam diri seseorang, Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang. Ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka Yesus berkata kerajaan Allah sudah datang. Dan kemana-mana Yesus memberitakan kerajaan Allah, dan saudara baca dalam Alkitab, banyak sekali, ada 150 kali disebutkan tentang kerajaan Allah. Dan ada begitu banyak pelajaran, perumpamaan yang Yesus ajarkan mengenai kerajaan Allah. Gitu. Terus Yesus Kristus mati, ya bangkit, dan naik ke surga. Surga di mana? Tadi saya bilang dunia yang tidak kelihatan itu. Naik ke surga. Tapi Yesus tidak meninggalkan manusia sendiri ya. Justru melalui Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu kembali tinggal dalam manusia. Melalui Yesus Kristus Adam yang kedua, setiap orang yang percaya dikuduskan dan menerima kembali Roh Allah itu. Jadi rencana Allah itu kembali kepada manusia. Tuhan tidak pernah berubah. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan tidak pernah berubah, firman-Nya tidak berubah, rencananya tidak berubah. Sekalipun manusia berubah-berubah. Sekalipun manusia gagal. Tetapi Allah tidak pernah gagal. Dia tetap kembali kepada rancangannya semula. Yaitu melalui Adam yang kedua, Yesus Kristus yang manusia tanpa dosa itu. Yang menanggung sebuah dosa manusia supaya setiap manusia berdosa yang menerimanya. Diberikan kuasa menjadi anak Allah. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerima firman Allah yang menjadi manusia itu menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang tidak lahirkan secara daging oleh keinginan laki-laki, tetapi oleh Allah sendiri. Yaitulah saudara dan saya yang menerima Yesus lahir baru. Kita lahir dalam kerajaan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau dia tidak lahir baru. Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, nggak bisa masuk. Tuhan Yesus bilang kamu harus lahir baru. Nggak ada seorang pun yang bisa masuk kerajaan Allah ini. Kenapa? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, hanya melalui Yesus Kristus yang manusia tanpa dosa itu, maka kita semua yang menerimanya, dan dia adalah raja itu yang datang ke dalam dunia ini, mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini, itu kita bisa kembali menjadi anak Allah, dan kita menjadi warga kerajaan Allah, kita menerima roh Allah dalam diri kita seperti waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Itulah saudara dan saya yang lahir baru. Kemudian roh Allah yang meneguhkan setiap orang percaya sebagai anak Allah dan warga kerajaan Allah. Dan roh Allah itu sang gubernur yang diutus dari kerajaan sorga itu, yang mengubahkan kita sebagai orang percaya sehingga kita menjadi serupa dengan sang raja. Itulah tugas dari
seorang gubernur yang ditempatkan di sebuah daerah yang menjadi koloni sebuah kerajaan. Sang gubernur memastikan koloni itu akan jadi serupa dengan kerajaan asalnya. Jadi roh Allah dalam diri kita itu yang akan menolong kita untuk berubah kehidupan kita. Dari dalam keluar kita bisa diciptakan yang baru. Bukan lagi perbuatan-perbuatan daging, tetapi buah-buah roh itu yang muncul dalam kehidupan kita. Itulah pekerjaan roh. Dan melalui roh Allah itu, kita mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini. Kita menjalankan kehendaknya di bumi seperti di sorga. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang menjadi prioritas. Yaitu Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Melalui hidup kita ini, anak-anaknya, bukan hanya dalam ibadah yang 1-2 jam ini. Tetapi dalam segala aspek kehidupan kita. Ingat 7 aspek keberhasilan hidup ini. Seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita berhasil. Melalui roh Allah itu yang ada dalam diri kita. Yang mengubahkan kehidupan kita. Sehingga serupa dengan Sang Raja. Kemudian melalui anak-anak Allah ini. Kerajaan Allah datang dan kehendaknya dilaksanakan di bumi seperti surga. Dan Yesus akan datang kembali. Itulah isi Alkitab. Yesus ke surga, dan roh Allah sebagai the most important person, pribadi yang terpenting, yang tinggal dalam setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya ini, supaya kerajaan Allah itu datang, kehendaknya dilaksanakan di bumi ini, melalui kehidupan setiap anak-anaknya, dan Yesus akan datang kembali kedua kalinya. Sebelum kedatangannya, ya setiap orang yang meninggal, ya, Yesus akan datang kembali setelah Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Terus sebelum kedatangannya, setiap orang yang meninggal di dalam Yesus, rohnya akan berada bersama-sama dengan Yesus. Rohnya bersama dengan Yesus. Ya, tapi tidak selama-lamanya. Ngerti ya? Kenapa? Karena Yesus akan datang kembali. Dan ketika Yesus datang kembali, roh orang-orang yang bersama dengan Yesus di sorga itu akan apa? Akan kembali dapat tubuh yang baru. Coba saudara baca bersama-sama dengan saya. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, meninggal, akan mendapat tubuh. Sementara itulah yang Alkitab ajarkan. Betul kan? Yesus akan datang kembali. Dan kalau orang sudah meninggal sebelum Yesus sudah kembali, rohnya bersama dengan Yesus dan akan kembali kemudian mendapat tubuh yang baru. Tubuh yang mana? Tubuh yang baru, tubuh yang lama sudah nggak ada. Sudah dimakan cacing, sudah kalau di pesawat meledak, ada anak Tuhan meledak di pesawat, mati terus terbakar, sudah habis lenyap di mana, itu itu semua nggak apa-apa, nggak masalah. Karena tubuh yang baru yang kita dapatkan, tubuh yang baru yang tidak akan binasa, tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan itu. Dan kalau kita belum meninggal, Yesus datang kembali, maka dalam sekejap ini tubuh yang lama ini berubah langsung dengan tubuh yang baru menyongsong Tuhan. Itulah. Ya, mengerti ya. Terus berikutnya, akan ada pemerintahan 1000 tahun di bumi. Di mana Yesus sebagai raja di atas kerajaan memerintah bersama dengan saudara dan saya, anak-anaknya. Karena kita adalah imamat yang rajani. Kita memerintah sebagai raja-raja kecil, ada raja besar yaitu Yesus. Kemudian akan ada peperangan terakhir, Armageddon. Di mana iblis dilepaskan dari lubang. Selama 1000 tahun dia diikat di situ, dimasuk di situ, dilepaskan dan terjadi perang yang terakhir, Armageddon. Dan setelah perang terakhir itu iblis akan dicampakkan masuk dalam api yang kekal dan akan ada langit dan bumi yang baru. Bumi yang lama ini habis semuanya, musnah dengan api, akan ada langit dan bumi yang baru. Dan siapa yang menempati langit dan bumi yang baru itu? Ya semua orang-orang yang percaya, anak-anak Allah yang memiliki roh Allah dan dirinya memerintah di langit dan bumi yang baru. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itulah saudara isi Alkitab. Dan semuanya mengenai kerajaan Allah.
Dan kita harus mengerti di mana kita saat ini sementara menanti kedatangan Yesus kedua kali. Dan saat ini the most important person adalah Roh Kudus. Karena Yesus ada di sorga. Dan Roh Kudus, Roh Allah itu ada dalam diri setiap orang percaya. Dan kerajaan Allah ada dalam diri setiap orang yang percaya. Tapi seberapa jauh kita menyadari hal itu. Dan seberapa jauh kita mencari kerajaan Allah. Dan itu akan menentukan. Oke, saya akan jelaskan kembali mengenai Tritunggal. Supaya kita ini punya pemahaman ya. Ya yang lalu saya sudah katakan bahwa saya akan secara sedikit-sedikit untuk menjelaskan ini. Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Roh Kudus bukan Allah Bapa, tetapi satu. Satu, tiga. Tiga, satu. Sama seperti contohnya kita ini, ciptakan menurut gambaran rupa Allah. Ketika saya berkhotbah, apakah yang berkhotbah cuma tubuh saya? Tidak, pikiran saya ikut. Dan juga roh saya. Kan nggak terpisah. Tiga yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain, yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan gelombang yang kita tidak bisa lihat. Perlu suatu alat untuk kita mengetahui itu sebuah gelombang. Dan kemudian ada cahaya yang kita bisa lihat. Dan ada panas yang kita bisa rasakan. Tiga, tapi satu, sinar matahari. Kemudian air, H2O. Bentuk cair liquid, H2O. Bentuk es, batu didinginkan, H2O juga. Esensinya tidak berubah. Naturnya tidak berubah, hakikat tidak berubah. Kemudian waktu dipanaskan menjadi uap, kita nggak bisa lihat, tapi tetap H2O. Tetapi itu pun nggak bisa secara persis, cuma serupa. Tidak persis seperti Tuhan, kita pun serupa, bukan persis. Kenapa? Karena ciptaan yang terbatas ini nggak bisa dengan sempurna menggambarkan Tuhan yang tidak terbatas. Kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu tidak bisa dengan sempurna kita mewakili Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu loh, mengerti. Tetapi kita bisa mengerti yang apa yang Tuhan wahyukan kepada kita dan kita terima dengan iman. Nah, mana yang lebih dahulu kalau gitu? Kita kemarin minggu lalu belajar dari Credo Athanasius, pengakuan iman Athanasius bahwa nggak ada yang lebih dahulu. Allah, Anak, Roh Kudus, Allah Sang Firman, Roh Kudus, itu nggak ada yang mana lebih dahulu dan mana kemudian. Semuanya sejak awal sudah ada. Oke, sekarang ada orang yang berpikir ya, kalau ditanya yang mana lebih dahulu, Allah atau Roh Allah? Yang mana lebih dahulu? Kalau orang menjawab roh Allah rasanya nggak masuk akal ya, roh Allah. Terus roh Allah, rohnya siapa? Kalau Allah nggak ada bagaimana bisa ada roh tanpa ada yang Allahnya? Terus kalau Allah lebih dahulu, mungkin itu lebih logis. Oh Allah lebih dulu. Berarti ada saat di mana ada Allah, nggak ada rohnya. Bagaimana? Apakah bisa? Ada Allah, tidak ada roh Allah. Kan nggak mungkin juga. Apakah Allah pernah almarhum? Kan ada Allah nggak ada rohnya. Kan nggak bisa. Oke, ya sekarang Allah dengan firman. Mana yang lebih dahulu? Kalau jawab firman jelas nggak mungkin. Bagaimana firman? Firmannya siapa? Kalau bilang Allah lebih dulu. Nah berarti kan ada saat di mana Allah ada, nggak ada firmannya. Allah bisu. Pernah Allah bisu? Atau firman kan itu, sabda itu kan pikirannya. Betul gak? Berarti ada saat di mana Allah nggak ada pikiran. Bagaimana bisa? Nggak mungkin. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Terus kalau firman itu diciptakan, orang bilang firman itu diciptakan. Terus dengan firman apa Allah menciptakan firman-Nya? Ngerti? Jadi Allah, Sang Firman, Roh Kudus setelah ada sejak dari mulanya. Nggak ada yang lebih mana lebih dulu, nggak ada yang mana lebih tinggi, nggak ada yang mana lebih rendah. Semuanya telah ada sejak semula
Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Itulah isi dari kredo dari Athanasius yang dipegang oleh sebagian besar gereja. Pada umumnya memegang itu. Jangan ikuti Arius yang turunannya Saksi Yehova atau Sabellianus yang turunannya itu Kristen Tauhid atau yang oneness. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengerti iman kita. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan, paling enggak ketika orang bertanya sama kita. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke, kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini hal yang mirip apa yang dikatakan Yohanes. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Saudara, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Sang Firman selalu bekerja bersama, satu kesatuan. Allah mau menciptakan sesuatu, kemudian berfirman, dan Roh Kudus yang mengerjakan. Selalu begitu. Mari kita lihat Mazmur 104 ayat 29 sampai 30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa. Dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbarui muka bumi. Jadi roh Allah bekerja dan sesuatu terjadi. Allah berkehendak, berfirman, dan roh mengerjakan. Dan itu selalu begitu, saudaraku. Dan kita melihat, ya, Yohanes dalam kehidupan Yohanes Pembaptis, yang sebagai utusan, yang mempersiapkan kedatangan raja di atas segala raja, yaitu Sang Mesias Yesus Kristus. Oke, mari kita melihat di sini, bagaimana Allah, roh Allah, dan Sang Firman itu menjadi satu kesatuan. Pada keesokan harinya, mari kita baca bersama-sama ya. Pada keesokan harinya, Dialah yang kumaksud ketika kutakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini kalimatnya. Oke. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Aneh juga. Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Nah, nanti saya akan jelaskan. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pada mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku melihatnya dan memberi kesaksian, ia adalah anak Allah. Saudara, siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah seseorang yang diutus
untuk mempersiapkan kedatangan raja di atas segala raja. Itulah Yohanes Pembaptis. Dan siapa Yohanes Pembaptis? Juga dia adalah sepupunya Tuhan Yesus. Dia anaknya Elisabet yang dikatakan mandul. Bapaknya seorang imam namanya Zakaria. Sudah lama mereka menikah tapi tidak punya keturunan. Datanglah malaikat Gabriel kepada Zakaria mengatakan kamu akan punya anak. Zakaria nggak percaya sehingga dia bisu. Terus setelah itu Gabriel datang kepada Maria. Berkata kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi mana yang lebih dulu mengandung? Elisabet. Lebih duluan. Dan ketika Maria mengunjungi Elisabet waktu itu sedang hamil 6 bulan. Jadi si Yohanes Pembaptis itu sepupunya, kakak sepupunya Tuhan Yesus yang lebih tua usia 6 bulan daripada dia. Itulah Yohanes. Makanya dia mengatakan, ia yang datang setelah aku kemudian, tapi ia telah juga sebelum aku. Kenapa? Karena dia telah ada sebelum aku. Maksudnya apa? Sebelum Yesus lahir, Yesus sudah ada. Yaitu dia adalah Sang Firman Allah itu. Mengerti ya? Jadi sebagai Sang Firman, Yohanes adalah juga ciptaan daripada Yesus. Pada firman itu. Dan Yesus adalah Tuhannya. Tetapi secara manusia itu sepupunya dan adik sepupunya. Yang datang setelah dia. Tapi dia telah ada sebelum aku, itu maksudnya. Dan Yohanes pun nggak mengenalinya. Ini kan sepupu saya. Tetapi ketika yang mengutus dia, Tuhan yang mengutus Yohanes bilang, ketika kamu melihat roh turun di atas seseorang yang tinggal, itulah dia Mesias. Dan itulah membuat Yohanes yakin. Oh Yesuslah itu yang dinanti-nantikan selama, yang dinubuarkan selama ini. Itu sang raja penguasa langit dan bumi yang datang kepada bumi milik kepunyaan untuk mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini. Itu maksudnya saudara. Dan yang menandai adalah sang gubernur itu, yaitu roh Allah itu yang tinggal di Yesus. Kenapa? Karena roh Allah tidak bisa tinggal di manusia yang berdosa. Dan hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa di mana roh Allah itu tinggal dalam dirinya. Dan melalui kematiannya roh Allah bisa tinggal dalam setiap orang yang percaya, yang dikuduskan oleh darah Yesus. Dan Yesus naik ke surga, roh itu tinggal di dalam kita masing-masing. Nah, betapa pentingnya kita mengerti hal ini. Menyadari siapa diri kita. Apa yang kita miliki di dalam Kristus. Roh Allah itu yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dia ada di setiap orang percaya. Oke. Itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptis. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang banyak itu dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ada Bapa, ada Sang Firman yang menjadi manusia, dan ada Roh Allah. Selalu 3. Dan Roh Allah itu yang menjadi satu tanda bahwa kembalinya kerajaan Allah di bumi ini. Melalui Yesus Kristus. Dan kemudian Roh Allah mulai memimpin setiap orang percaya, mengembalikan maksud Tuhan, tujuan Tuhan di bumi ini melalui setiap orang yang percaya. Dan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak kali kita mengejar hal yang ditambahkan itu, ada banyak kali kita berbeban, ada banyak kali kita khawatir, kita menjadi bergumul dengan hal ditambahkan itu, padahal Tuhan mau kita fokusnya bukan hal itu. Dan terus bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah? Itu yang akan saya khotbahkan di khotbah saya berikutnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau belajar, kita mengikuti. Karena saya tidak akan mungkin bisa menjelaskan ini dalam satu khotbah. Itu seperti saya bilang kupas bawang itu. Satu persatu. Tapi saya mau menarik perhatian saudara dulu. Betapa pentingnya kerajaan Allah. Dan saya mau supaya muncul dalam hati saudara satu rasa lapar. Dan saya mau mencari tahu. Tapi kalau saudara nggak mau mencari tahu, ya susah juga. Kalau saudara sendiri nggak mau tahu, ya bagaimana?
Bagaimana saudara bisa mencari dahulu kerajaan Allah yang saudara nggak mau tahu? Nggak mau belajar. Saudara harus mau tahu apa itu. Dan mencarinya, menekuni sungguh-sungguh. Maka akan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tuhan nggak mau kita hidup dalam kekhawatiran. Jangan khawatir dari sebuah perintah, saudaraku. Bukan pilihan, boleh khawatir, boleh enggak. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Itu sebuah perintah. Supaya nggak khawatir, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Apa yang kita khawatirkan? Semuanya itu menjadi kebutuhan jasmani kita ini. Sandang, pangan, papan, dan semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Bagaimana supaya jangan khawatir? Jadilah burung. Jadilah bunga. Maksudnya apa? Saudara, apakah burung khawatir? Tidak. Burung hanya perlu jadi burung. Tuhan pasti kasih makan. Bunga, jadilah bunga. Maka dengan sendirinya kamu berpakaian lebih indah daripada Salomo. Karena Tuhan memang begitu menciptakannya. Ya kan? Jadi jangan jadi yang lain. Jadilah burung. Maka Bapa beri makan. Jadilah bunga. Jadilah anak Allah. Jadilah warga kerajaan Allah. Itu saja, maka you free from burden. Jadilah anak kerajaan. Jadilah burung, jadilah bunga. Sebagaimana Tuhan ciptakan, jadilah dirimu. Sebagaimana Allah menciptakanmu, sebagaimana maksud Tuhan dalam dirimu. Maka semua akan ditambahkan dalam hidupmu. Oke, saya dulu pernah khawatir ya. Terus terang sekarang saya tidak khawatir. Apapun. Ada muncul sedikit tapi segera itu hilang. Segera hilang. Kenapa? Karena ketika saya menyadari siapa diri saya. Doa tabernakel itu sangat penting, saudaraku. Itu kalau kita latih terus, itu mengubahkan pikiran kita mengerti siapa diri kita. Sehingga kita tidak akan larut dalam kekhawatiran, ketakutan, beban hidup, stres. Tidak perlu. Ini lagu yang saya ciptakan sudah mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Lihatlah burung di udara. Dari Matius pasal 6 ayat 33 ini. 25 sampai 33. Oke, mari saya undang kita semua berdiri. Mari kita belajar. Kita nyanyikan lagu ini, saudaraku. Ya.